pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria, senang banget nih di siang hari yang cerah ini. Aku lagi ada di Sedulur. Dan hari ini kita bakal ketemu sama perempuan-perempuan hebat yang bakal kita obrolin dan jadi tamunya Candaria. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke Sedulur, ngadem dulu, yuk. Wah, kita udah masuk ke Sedulur. Kira-kira bakal pesan apa? Ayo kita ikuti bertemu dengan kakak yang cantik ini. Hai, selamat siang. Halo kak. Caramel Scotch. Oke, boleh. Satu ya. Oke, pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria, aku sekarang lagi nungguin si Mbak Cantik bikinin pesenanku, yaitu adalah caramel Scotch ya Mbak ya. Iya. Nah, saran katanya ini adalah best menu yang ada di sini. Kenapa ini jadi best menu Mbak? Mungkin karena rasanya yang kompleks gitu ya, nggak terlalu manis. Nggak terlalu manis. Iya, creamy gitu. Jadi ada gurih-gurihnya juga gitu. Kayak kehidupan ya. Dia mix antara pahit, manis, semuanya menjadi satu. Iya. Jadi kan kalau yang nggak terlalu suka kopi ini juga nggak terlalu strong. Jadi masih bisa lah dinikmati sama anak-anak muda, apalagi cewek-cewek gitu biasanya. Iya, benar-benar ya. Oke. Nih, kalau kopinya sendiri pakai apa nih, Mbak? Kalau kopinya sendiri kita pakai house blend. Jadi house blend itu nanti biji kopinya itu pilihan dari sedulur gitu. Jadi biar menghasilkan kopi yang kompleks yang cocok untuk dibikin caramel Scotch itu. Wow. Jadi tambah penasaran nih seperti apa rasanya. Bentar ya, ditunggu dulu. Jadi ini ya pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria, salah satu best menu yang ada di Sedulur, dimana tadi kata Mbak yang cantik ini, nanti kita kenalan ya sama Mbaknya namanya siapa. Semua rasanya itu jadi satu kompleks di minuman ini, kayak kehidupan dan nasib aku. Jadi ada seneng, ada sedih, banyak sedihnya, nggak deng. Yang jelas ada manis, gurih, tapi juga kopinya tetap kopi-kopi yang dipilih sama timnya Sedulur, jadi menciptakan cita rasa yang khas banget. Oke, sedang diproses sama kakak siapa namanya Kak? Kak Popi. Kak Popi. Iya. Kita lihat bagaimana cara membuatnya. Oke, nah ini dia dicampur. Ini apa tadi Mbak yang putih-putih Mbak? Yang mau nanti creamer. Creamer ya? Iya, untuk nambah rasa krimnya kayak gitu. Sama sirupnya. Kira-kira kita kalau pengen bikin di rumah bisa nggak sih? Bisa. Tapi tetap kopinya pasti beda ya. Okay. Karena ini kan kopi yang udah dipilih Ya, sama atau mungkin mau beli teman-teman. kopinya dari Sedulur juga bisa juga ya. Bisa. Ini ya pilihannya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria pengen bikin di rumah, pengen bikin yang mirip lah rasanya ya, bisa beli kopinya di sini juga. Pre-order dulu tapi. Pre-order. Iya. Siap. Langsung ke sana. Let's go. Ya, pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria, sekarang aku sudah ada barengan sama Kak Popi. Jadi sambil nunggu tamunya Candaria, kita mau kulik rahasianya Mbak Popi. Dan aku udah dibikinin apa tadi Mbak? Caramel Scotch. Caramel Scotch ini menu yang jadi best seller di Sedulur. Kira-kira kenapa sih Mbak orang-orang cewek ini suka sama menu ini? Mungkin karena ini rasanya creamy gitu kan ya, dan kopinya juga nggak terlalu strong, maksudnya pas gitu. Biasanya kan kalau cewek-cewek tuh nggak terlalu suka kopi yang medok gitu, yang strong gitu kan. Jadi lebih banyak susunya juga kayak sama gitu, krimnya. kayak lebih ke flavor rasa-rasa gitu, kayak yang gurih atau manis gitu kan. Kalau Jadi itu cocok ini sekali. cewek sukanya ini. Kalau cowok biasanya best sellernya apa? Cowok itu biasanya lebih ke kayak americano atau mungkin seduhan manual kayak gitu-gitu sih Kak. Simple ya, dia Iya. lebih simple ya. Oke, hari ini kita kenalan sama Mbak Popi. Iya. Ya, Mbak Popi ini adalah salah satu barista yang ada di Sedulur. Jadi sebelum aku ngajakin tamuku ngobrol, aku mau ngajakin Mbak Popi ngobrol dulu. Oke. Udah berapa lama nih Mbak Popi jadi baristanya di Sedulur? Ya kurang lebih sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun ya. Nah ini aku penasaran banget, setahun tapi Mbak Popi udah bisa bikin kopi seenak ini. Tadi aku udah cicip sedikit di belakang. By the way, kenapa aku ngajakin Mbak Popi ngobrol di sini? Karena aku pengen tahu nih sebenarnya
menjadi barista bagi seorang perempuan itu kayak apa sih lika-likunya, senang sedihnya? Kalau di presentasi antara senang dan sedih, banyakan mana Mbak? 50-50 sih. Pak Eko, Pak Hero, gimana ini? Kebahagiaannya seimbang. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang yang namanya sesuatu itu memang butuh perjuangan, apalagi Mbak Poppy masih baru banget kan jadi barista ya. Cerita dong Mbak Poppy dulu, awal mulanya itu cita-citanya jadi barista nggak? Sebelumnya nggak ada kepikiran sama sekali sih kalau mau jadi barista gitu. Pun kan setahu aku juga barista itu kebanyakan kayak cowok gitu. Bener. Kalau setauku juga kayak jadi satu gitu sama bartender gitu. Kirain aku tuh sama gitu, sama aja. Ternyata itu beda. Terus emang kan dulunya suka kopi gitu, emang suka. Iya, emang suka ya. gitu. Terus ternyata kan ada bermunculan coffee shop gitu kan. Nah, dari situ loh kok ada barista ceweknya juga kayak gitu. Terus jadi tertarik deh, jadi mungkin asik ya, bisa tahu nih gimana cara bikinnya. Dari kopi-kopi yang aku minum yang enak ini tuh gimana sih prosesnya, jadi penasaran dan akhirnya mungkin mau nyoba deh jadi barista gitu. Oke. Jadi awalnya karena memang suka ngopi dulu, terus juga mungkin ngelihat cewek-cewek barista itu kan keren ya, secara penampilan kan stylish juga. Kalau ada satu orang barista cewek yang menurut kamu tuh keren dan jadi mirror kamu tuh, sebut nama siapa ya? Kalau yang menurut aku keren tuh si Kak Elisa Tan ya. Elisa Tan. Iya. Oh, kenapa kamu bisa bilang dia keren? Kalau soalnya dia tuh udah beberapa kali menang Champions, terus dia juga memiliki usaha sendiri. Dia tuh asalnya dari Singapura sebenarnya, tapi dia tuh pembawaannya tuh sangat gimana ya, elegan dan juga santai juga kayak gitu. Jadi sangat terinspirasi lah dari situ. Kayak yang bikin kayak gitu ya. Nah lucunya nih Mbak Poppy ini sama sekali dulu belum ada basic ya Mbak ya, untuk jadi seorang barista. Nah setelah setahun Mbak Poppy kerja sebagai baristanya di Sedulur nih, kira-kira skill apa aja sih yang harus dimilikin sama seorang barista, khususnya buat perempuan ya? Kalau sebenarnya semua perempuan atau laki-laki itu sama rata ya, semua sama rata. Semua skill yang harus barista tahu itu adalah komunikasi tuh yang paling utama. Malahan komunikasi, komunikasi dulu ya? Soalnya kan kita menjualkan produk kepada customer, kita mengasih tahu kan, oh kopi ini untuk customer kan. Jadi kita sebagai saluran antara kita komunikasi lah, biar tahu lah. Gitu. Karena enggak semata-mata seduhannya aja yang enak, tapi gimana kita menceritakan storytelling dari kopinya dari mana, cara buatnya kayak gimana, itu juga bisa mempengaruhi rasa juga. Jadi kan kayak customer jadi percaya dengan kata-kata kita, jadi terbawa lah gitu. Secara psikologis oh iya nih kopinya creamy kayak gitu-gitu ya. Terus kalau masalah teknis nih, kira-kira kita yang mulai dari nol nggak ngerti sama sekali tentang kopi, terus pengen jadi barista, harus punya kemampuan apa nih belajar? Yang pertama-tama itu yang jelas kita harus tahu gitu ya, kita beans-nya yang kita pakai itu apa? Base kopinya? Iya, basic kopinya. Yang paling utama sebenarnya itu basic kopinya sih. Soalnya kan kalau kopi-kopi susu atau kopi apapun semuanya itu kan pakai basic kopi ini tadi. Jadi kita tuh harus tahu gimana cara ngolahnya ini tadi kayak gitu. Mulai dari itu nanti belajar pelan-pelan, mulai dari nanti ukuran, kehalusannya, terus suhu yang kita pakai, terus gramasi atau banyak sedikitnya yang kita pakai, biji kopi yang kita pakai, kayak gitu sih Kak. Atau mungkin proses-prosesnya juga itu juga mempengaruhi juga. Benar-benar. Dan setuju nggak sih kamu kalau seorang barista tuh harus detail banget dalam memproduksi kopi, karena ternyata beda suhu sedikit atau beda gramasi sedikit itu berpengaruh sama kopinya. Bener banget sih, harus detail, sangat detail sih kalau gitu. Soalnya mencong sedikit udah, aduh itu nanti rusak sih. Oh ya? Iya. Oke. Punya pengalaman nggak sih dari pertama kali kamu belum punya kemampuan untuk bikin kopi ya, Poppy ya, terus tahun di sini gitu, apa yang pengalaman pertama nih kamu bikin kopi, gagal nggak sih? Pasti itu sih, pasti gagal. Soalnya kan ya belum tahu ya, baru pertama megang, terus ya udah bikin sesuai yang diajarkan dulu, terus ternyata belum sesuai nih, gagal total gitu kan. Tapi kalau menu kopi paling kamu suka apa, Bob? Kalau yang paling aku suka sih ada vanilla sih Kak.
Canela. Iya, itu ini kayak bukan, ini Canela aku seperti lihat. ini. Ini Canela sendiri apa sih Canela? Jadi Canela Cold Luwak itu nanti basicnya kopi susu, sama aja kopi susu. Cuma itu tadi flavornya kita pakai flavor kayu manis atau kanela kayak gitu. Oh, Canela itu Iya. kayu manis berarti Benar. ya. Oke. Terus kalau misalnya nih ada pelanggan nanya kamu, Mbak, aku mau dibikinin kopi yang paling enak. Kira-kira kamu bakal suggest atau rekomendasi apa kopi? Kalau aku bakal rekomenin di caramel scotch dan kanela sih Kak. Oh, dua ini Iya, ya. dua Oke. ini. Ini untuk yang basicnya kayaknya yang suka ada campuran susunya creamy gitu ya. Iya, benar. Ini kalau Canela Cold tadi kita udah jelasin kan Iya, soal ini tadi. Kalau Canela Cold White sendiri ini dia difermentasi atau enggak ya? Oh enggak Kak, Enggak ini biasa sama aja kopi susu. Oh, ini produknya sama. lebih premium gitu Kak. Hmm. Karena ini nanti penyajiannya di botol seperti ini. Nah, flavor kanela atau kayu manis kan ini jarang banget ya dipakai di coffee shop lain. Oke. Mungkin ini kita menonjolkan lah kalau rasa rempah itu bisa dimasukkan ke kopi gitu. Iya, Jadi itu cocok, rasanya enak kok, nggak enak itu, nggak, maksudnya ini enak kayak Enak gitu. ya, ini Iya, campuran cocok kok gitu. Kayu manis dan juga cold white Iya. ya. Oke, nanti kita coba ya. Oke. Wah, seru banget nih, setahun jadi barista gitu ya. Kira-kira setelah menimbang antara 50% senang dan sedih, kira-kira tetap mau lanjut terus jadi barista? Iya sih, Iya ya, mau. tetap harus belajar Iya. terus ya. Oke, ngomongin soal kesulitan deh, kita pengen tahu juga ya, selama setahun mungkin hal yang baru kan ya, masih baru Iya, benar. apa ya, merintis banget lah secara karir gitu kamu menjadi barista. Benar. Apa hal yang paling sulit yang kamu hadapi ketika menjadi seorang barista? Sebenarnya itu adalah kita harus tepat waktu melayani customer seperti itu ya. Malah di Soalnya, situ ya? Iya, di situ. Oke. Kalau untuk kopi susunya sendiri, kita kan sudah ada takaran tertentu ya. Nah, yang paling sulit itu menghadapi customer sih. Kita harus konsisten, kita harus tepat dan cepat kayak gitu. Kan ya beberapa customer ada yang minta mungkin Kak bisa agak cepat sedikit, atau mungkin dia emang lagi pengen banget kayak gitu, terus kondisi lagi rame, jadi kita tuh harus bisa ngontrol itu semua. Time Iya. management Bener. gitu ya, apalagi kalau kondisinya lagi crowd itu udah pressure banget, tekanan banget ya. Tapi pernah nggak selama setahun ini kamu dapat komplain dari pelanggan? Untuk setahun belakangan ini belum ada sih Kak, alhamdulillahnya belum ada. Alhamdulillah belum Iya. ada. Jangan sampai kali ya. Iya. Oke, selain menu minuman, ini kan kayaknya sedulur juga ada beberapa menu makanan. Untuk Iya. jadi seorang barista, apakah kamu juga harus bisa membuat makanan-makanan yang ada di sini? Bisa, iya harus bisa. Dituntut juga. untuk bisa juga. Iya. Oke, menu apa yang paling best seller di sini? Kalau yang bestseller kita ada crispy cassava seperti ini ya, sama Ini crispy. cassava. Oh, cassava itu Iya. singkong kan ya? Iya, benar. Bener ya? Ini Iya. berarti dalamnya ada Dalamnya itu singkong. ya? Oke, aku pikir ini pisang, bukan ya? Berarti Bukan, singkong. ya? singkong. Terus? Sama yang satu lagi itu ada Mexican pizza, itu bestseller di sini Kak. Pizza ya? Iya, pizza. Oke, nanti kita minta buatin juga ya. Katanya bestseller harus dicicipin pastinya. Oke, hari ini aku juga pengen ngobrol-ngobrol tentang kopi lebih banyak Oke. lagi. Kira-kira kamu bakal dibantu sama siapa nanti ngobrolnya? Oke, mungkin untuk yang selanjutnya mungkin bakal diajarin sama Pak Eko aja. Pak Eko ya, Pak Eko. Oke, Tara, ini dia orangnya. Baik, pemirsa The Hot TV dan juga Sobat Cenderia, kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Eko ya, karena Pak Eko nih kayaknya orang yang paling lama yang ada di Sedulur. Paling sepuh. Nggak sepuh gitu ya, karena bener loh dari pertama kali Sedulur buka sampai sekarang nggak berubah yang dia dong. Sama Pak Hero satu lagi selalu setia di sini. Kita akan ngobrolin banyak soal kopi, apalagi di Kediri juga kopinya luar biasa potensinya ya. Kita juga pengen tanya-tanya sama Pak Eko. Tapi setelah yang satu ini, jadi Sobat Cenderia dan pemirsa The TV jangan kemana-mana, tetap di Cenderia. Ya, pemirsa The TV dan Sobat Cenderia, sekarang gadis cantiknya udah berubah jadi cowok ganteng. Tara! Ganteng Amin. sekali. Soon to be ganteng. Pernah ganteng. Pernah ganteng ya. Oke, ada Mas Eko, boleh kenalan dulu sama pemirsa The TV yang ada di rumah. pemirsa The TV ya. Salam kenal, nama saya Eko atau bisa dipanggil Pak Eko Sedulur. Pak
Eko Sedulur nih. Kalau ke Sedulur biasanya ketemunya sama Pak Eko nih. Ya udah berapa Sering lama ya. Bapak di Sedulur? Dari awal sih, 4 tahun 4 lebih. tahun lah. ya? Iya, 4 4 tahun. tahun Sedulur ya. udah 4 tahun. Berarti udah bener-bener tahu banget seleranya customernya Sedulur kayak apa gitu Kurang ya. lebih sudah tahu. Biasanya yang paling sering sama nggak kayak Mbak Popi tadi pesanannya? Kalau cewek biasanya di ini karamel Scott. Ini tadi karamel Scott Iya, ya? caramel Scott. Dan kalau Canela. cowok di apa tadi americano. Sama juga sama Mas Eko. Dari saya pengalaman saya dari awal, emang dulu awal emang saya nggak terjun langsung gitu. jadi barista nggak. Lebih ke sistem mengawas saja, Oke. mengawasi anak-anak kinerja gimana. Terus berjalannya waktu, akhirnya saya juga ikut langsung produksi. Oke. Nah, ya butuh waktu lah untuk mendapat customer tetap juga. Dan benar sih yang dibilang Kak Popi tadi, ada customer yang suka basic, ada yang flavor kopi susu, ada yang seduhan juga. Nah, ini nanti bisa dibahas juga ini. Oke, juga siap, ya. siap. Mas Eko, kok bisa sih dulu awalnya hanya mengawasi aja terus gatel tangannya pengen juga ngutak-ngutik kopi. Tapi sebelumnya waktu belum terjun beneran jadi barista sempat ikut-ikutan bikin-bikin sama anak-anak barista juga nggak? Dulu awal sebelum buka ya kita training. Saya juga tetap ikut training juga, juga. ikut Oke. ngawasin training juga. Dan basicnya tahu nggak apa dulu saya? Pakaian. Pakaian. Iya, Awalnya di pakaian. di pakaian. Siap. Terus jadi ke kopi. Ke kopi. Gitu. Menceng kan? Iya. Menceng banget. Tetap tapi harus stylish. Iya, tetap ya. tapi tetap ada hubungannya, harus style. Harus stylish. By the way, waktu pertama kali Mas ada keinginan buat ikutan masuk ke produksi, apa yang paling memotivasi? Untuk yang paling memotivasi itu ya bisa menghandle juga. Mungkin Oke. kalau aku bisa bikin produk, nanti anak-anak biar lebih gampang aku memanajernya juga gitu. Jadi juga biar bisa ngontrolnya Nah, lebih detail juga ya, iya. tahu yang benar salahnya bikin kopi kayak Pasti. apa. Oke, ngomongin soal kopi. Sebenarnya kopi itu ada berapa jenis macam sih, Mas? Setahu saya ya, setahu saya kalau di dunia banyak sih jenis-jenisnya. Kalau tahu saya Yang di umum Kediri gitu yang ya. umum ya Robusta, Arabica, terus Excelsa. Iya benar, Ya, itu. Excelsa. Itu Jadi yang emang mungkin. 3 itu yang jadi favorit dan lagi umum gitu di Lagi- mana-mana iya, di lagi coffee umum lah. shop. Tapi kalau di Sedulur sendiri biasanya jenis kopi apa yang paling sering dipakai, Mas? Di sini Arabica sama Robusta. Arabica dan Robusta. Iya. Untuk penggemarnya nih, ketika mereka membeli kopi terus pilihan mereka jatuh ke Robusta atau Arabica itu berdasarkan apa biasanya? Berdasarkan biasanya pilihan menu juga Oke. yang akan mempengaruhi. Kan pasti orang datang ke sini pasti tanya, oh itu basic coffee, kopinya apa ya kak? Gitu. Kopinya ini pakai ini apa? Ya untuk yang menu ini kopinya apa ya? Pasti orang pasti tanya gitu. Kalau yang di sini full Robusta kita basic untuk Vietnam drip. Oh, untuk yang Robusta ya? Iya. Vietnam drip Vietnam ya? drip. Oke. Oke, untuk yang kopi-kopi susu, flavor-flavor gitu ada full Arabica dan blend. Yang Oke, itu berarti selalu ditanyakan customer ya, mau kopi apa gitu? pasti Oke. ya, upselling lah istilahnya kita komunikasi juga. Mungkin Oke. itu. Tapi biasanya kalau customer lebih memilih kopi apa, Mas? Kalau yang flavor tadi? Flavor lebih ke caramel Scott sih. Caramel Scott tadi Caramel ya? Scott sama sini yang lagi mungkin latte. Latte ya. Tapi untuk kopi sendiri yang house blend itu ya? Atau yang Khusus Arabica? untuk yang basic kita full Arabica. full Arabica? Yang basic. Baik, baik. Nah, mau tanya juga nih, penasaran juga, aku kan nggak paham ya soal kopi ya. Kebetulan Ya. kalau minum kopi juga pasti yang ada flavornya gitu, jarang minum-minum kopi yang bener-bener emang cari taste kopinya gitu ya. Nah, kalau untuk tekniknya sendiri dalam membuat kopi nih, karena kita kalau ngelihat Ya. barang-barang kopi banyak banget kan ya. Ya, perintil-perintilan Perintilnya, ya. perintilannya tuh banyak banget. Sebenarnya kalau tekniknya sendiri yang Mas Eko ketahui itu apa aja sih dalam membuat kopi hingga cita rasanya bisa sempurna keluarnya? Untuk teknik di sini ada beberapa sih ya. Yang setahu saya di sini ada Aeropress. Aeropress yang kayak ada presannya gitu Iya, ya. pakai ya itu teknik seduhan juga cuma Aeropress, terus V60. Oke, ini yang V60. Terus ya. espresso pakai espresso Oh, base espresso mesin. dengan mesin. Ya, Oke. itu. Kalau misalnya mesin mungkin kita udah tahu ya lah Ya. caranya seperti itu. Cuman hasil yang didapatkan dari ketiga macam itu sendiri itu sebenarnya di apa sih, Mas?
bedanya gitu loh. Beda jauh. Beda jauh Iya. ya? Oke. Soalnya kalau yang mesin kita espresso base itu emang basicnya buat kopi susu. Ada percampuran ya sirup, terus ada fresh milk juga gitu. Kalau yang seduhan gini emang pure kita nikmati sari kopinya. Oke, Iya. jadi memang ada rasa-rasa kopi yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya campuran gitu biasanya pakai yang mesin karena Iya. basicnya pokoknya ada Iya. rasa kopinya Oke. pahit gitu aja Iya. ya. Tapi kalau di sini rasa dari kopinya bisa lebih keluar. Bisa keluar. Oke. Mungkin. Kalau yang manual kayak gini Mas, salah satunya yang V60 ini dia pakai kopi apa? Gini pakai full Arabica. Oke, Ya. full Arabica ya. Karena muncul, aku suka lihat tuh kan kalau lihat bin-bin di coffee shop kan macam-macam ya. Banyak. Banyak banget bin-binnya. Aku pengen tanya deh sama Mas Eko tentang bin-bin tersebut. Tapi Oke. kita kasih lewat dulu yang satu ini ya Mas Oke, Eko. siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Chandaria. Ya pemirsa Doho TV dan Sobat Chandaria, kita masih barengan sama Mas Pak Eko dari Sedulur. Mas, Sedulur Authentic Coffee. Tapi kadang-kadang aku suka lihat ada tulisan Scott, Scoff. Escoff ya. Iya. Itu sama atau memang satu perusahaan atau gimana Mas? Sama sih. Sama ya. Scoff itu induk. Oke. Ya, Scoff Sedulur Coffee. Nah, jadi ya, sedulurnya ini anak perusahaannya juga. Anak perusahaannya. Yang dipatenkan Scoff-nya. Yang dipantengnya adalah Scoff-nya. Ya. Oke. Adakah cabang lain selain di Soekarno-Hatta nomor 76 ya? Ya. Ada cabang lain mungkin Mas? Sementara ada. Di Sama saya mana? itu di Jalan Kili Suci. Oke. Nomor 70. Nomor 70 ya. Jadi Dan kalau di sini nomor 70 itu ada kedai juga sama butik. oh gitu. Jadi sekalian ngopi, sekalian juga berbelanja di situ ya. Itu Iya. yang di Kili Suci ya Mas Iya. ya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ke Sedulur silakan untuk mampir di Soekarno-Hatta nomor 76 atau mampir yang di Jalan Kili Kili Suci. Suci. Tapi Iya. kalau ketemu sama Mas Eko ketemunya yang di sini ya. Ya, sering di sini sih. Sering di sini Iya. daripada di sana. Oke, ngobrolin soal kopi lagi Mas. Tadi kan kita udah nge-spill ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ternyata kopi itu juga jenisnya macam-macam, selain ada Arabica, terus ada Robusta, ada Excelsa juga. Ya. Nah, selain jenisnya yang macam-macam, ternyata cara pasca panennya, prosesnya juga bermacam-macam ya Mas Eko ya. Iya. Itu apa aja Mas kalau Setahu saya itu ada yang natural, ada yang natural anaerob, terus full wash, Nah, itu terus dia semi tuh. wash. Nah, Aha. itu. Untuk orang awam kayak aku tuh bener-bener nggak paham sih ya pemirsa Doho TV. Taunya pokoknya kopi pahit doang gitu. Ternyata hasil yang dihasilkan dari cara pasca panen tadi ternyata juga berbeda. Coba yang pertama tadi ada apa Mas yang natural? Nah, lebih ke apa yang familiar sih. Oh, yang familiar itu ya. lebih ke natural sih. Yang Natural lebih itu berarti gampang langsung sih. dijemur aja gitu ya? Ya tetap dicuci. Dicuci. Mungkin setahu saya prosesnya ya dicuci baru dipilah nanti beans yang defect, Oke. cherry-nya itu yang defect, yang green, ada yang merah juga, yang jadi dipilihin bisa. lah ya. Baru digiling, dikupas kulitnya, mungkin itu. Terus dijemur kalau biasa. yang lain lagi tuh Mas yang ada fermented yang anaerob tadi. Ya. Nah, kalau itu prosesnya berbeda lagi ya? Beda lagi. Itu kayak gimana tuh? Untuk ferment, mungkin sekarang dulu kena fermentasi ya. Ya dulu namanya fermentasi, mungkin mulai ke sini mungkin ada pergantian nama juga. Anaerob. Namanya anaerob. Anaerob gitu itu ya. kayak dimasukkan tempat besar itu setahu saya, terus dikasih kayak bakteri apa gitu untuk memfermentasi rasa kopi tersebut. Oke. Ya. Dan ternyata memang hasil seduhannya juga berbeda gitu Iya, hasilnya. hasilnya nanti pasti beda. Mungkin kalau orang-orang yang benar-benar suka kopi, biasanya hanya kayak fanatik dengan satu jenis kopi aja, atau mereka senang mencoba-coba kopi-kopi baru Mas? Kalau seduhan mungkin baik barista biasanya kita rekomendasikan, kita ada beans baru, kita ada proses baru, mungkin mau mencoba gitu. Biasanya mereka juga pengen tahu ya, kayak apa sih yang Rasa, baru dan ya, rasanya. gitu, ya, bisa. Dan ternyata juga
asal dari kopinya juga punya pengaruh yang berbeda juga. Tadi Ya, ngobrol tingkat sama Mas Eko ya. ketinggian itu penanaman juga mempengaruhi. Terus ada apa ya, tanaman di sampingnya itu, tanamnya itu apa juga mempengaruhi juga. Kalau Mas Eko sendiri nih dari segala macam jenis kopi paling suka itu kopi apa jenisnya? Jenisnya, kalau saya lebih ke Arabica yang seduhan sih. Arabica yang ya. seduhan, Ya, V60 ya. V60. Nah, kita nanti pengen tahu juga ya, karena nih kayaknya alatnya kalau cuma dianggurin doang nggak seru nih, harus dikulik pasti, ya. Pasti, nanti diseduhin. Oke Mas Eko, tadi ngomongin soal beans-nya, sekarang kita ngomongin tekniknya. Tadi Mas Eko kan juga udah cerita kalau banyak banget ya cara untuk teknik manual brew ya, kalau misalnya aku bilangnya manual ya. Seperti tadi ada Aeropress, terus juga ada V60 gitu. Dan Vietnam ada apa lagi? drip. Vietnam drip dan Ya, masih banyak lain. ya. Ada Japanese juga. Japanese itu jenisnya jenis seduhan. Oh gitu, jenis seduhannya. Nah sekarang berhubung yang ada di depan aku adalah apa nih, alat apa nih? Ini namanya V60. V60. Ya. Nah aku penasaran Mas sama V60 ini cukup populer ya kalau di Ya. Tempat coffee shop gitu. Ini salah satu manual brew yang juga populer dan banyak orang menggunakan ini. Nah, bedanya apa nih Mas V60 dengan cara seduhan manual lainnya? Untuk V60 mungkin bisa saya ulik satu-satu ya. Oke, kita kulik Di ini sini. apa aja. Mungkin dari pemirsa juga, Dohot TV juga penasaran, masih ada yang awam juga tentang kopi, apa alat-alatnya gitu. Nah, di sini mungkin dari awal di sini ada yang kita perlu, grinder. Grinder itu banyak sekali mereknya, dari yang biasa sampai yang artisan. Betul. Ini termasuk yang artisan. Oke, yang harganya lumayan lah ya gitu ya. Nggak jual sapi tetangga tapi Enggak. kan. Enggak sampai jual. Nggak sampai jual sapi tetangga. Oke, terus sama kettle. Kettle. Nah, itu teko, biasa orang-orang itu teko. Nah, termos lah, tapi bukan termos itu teko. Tapi beda termos kalau Beda. yang ini. Terus ada yang scale, timbangan, itu juga timbangan. perlu. Terus di sini ada server itu tempat. Nanti server itu banyak merek dan jenisnya. Oke, tergantung Ada lagi dua, ya. depends harganya juga ya Mas ya. Benar. Terus ini yang Hario, ini namanya Hario, ini V60 Hario Switch namanya. Berarti kalau kettle sama Harionya tadi tuh dijual terpisah ya Mas? Terpisah. Oke. Sama tapi- mereknya tapi jual terpisah. Oke. Jadi ini bisa dipergunakan juga buat cara yang lain ya. Lainnya buat Oke. nyeduh lainnya bisa. Oke. Berarti untuk membuat V60 tadi peralatannya adalah ini. Sama ini Satu paper lagi nih. filter, Oh, paper filternya. penyaring. Ini penting ini. Penting Nah, banget. Kalau nggak ada ini ya ikut Jadinya satu sama ampasnya juga lihat turun. Kopi tubruk jadinya. Iya, nih ya. tubruk. Oke, ngomongin di grinder Mas. Ini otomatis kan kalau misalnya kita mau bikin V60 pasti kita harus nge-grind dulu kan bijinya ya. Iya, Nah, digiring. untuk bikin V60 sendiri tuh ketebalan dari biji kopinya tuh seperti apa? Harus yang halus banget atau yang agak kasar gitu Mas? Oke, mungkin setiap barista di coffee shop lain atau kompetitor lain pasti kan ada rumus sendiri Oke. atau mungkin cara sendiri untuk menyeduh. Oh, beda-beda Apalagi ya. V60 lebih, kalau saya sih mungkin lebih jelimet rumit, soalnya perbandingannya itu harus presisi. Oh, Gitu. nggak bisa sembarangan. Iya, nggak bisa sembarangan mungkin ya. Sip. Di sini kan kettle Grinder. kan kettle grinder juga ada pengaturan kayak mata bor. Oke. Mata bornya tingkat kekasaran, kehalusan itu tertera Di di sini situ ya. ada tertulis mungkin dari mulai medium to coarse namanya gitu, 1, 2, 3 itu pasti beda untuk green size ukurannya. Terus yang mempengaruhi lagi yaitu suhu air. Oke. Suhu air, dan di sini airnya kita nggak pakai sampai yang mendidih banget 100 derajat, enggak. Suhu air itu mempengaruhi ya, kita akhirnya balik lagi, prosesnya apa, Kita mau pakai proses apa green gitu size-nya ya. gini, dan suhunya harus 90 ke bawah. Ah, itu beda-beda Atau ya mungkin- setiap iya. barista ya. Oh.
Tapi kalau Mas Eko nge-spill nggak sih berapa biasanya pakai yang kehalusannya, pakai yang medium atau yang apa gitu? Boleh nggak kita ngasih tahu resep itu kepada barista lain? Atau itu menjadi rahasia masing-masing barista, Mas? Rahasia. Oh, rahasia, ternyata pantesan nggak dikasih tahu. Oh gitu ya? Nggak, nanti takutnya kita kayak suhu mendekati kan nggak boleh. Gitu. Setiap barista kan pasti punya acuan sendiri. Oke. Jadi punya resepnya sendiri, itu makanya akhirnya setiap seduhan itu orang menjadi berbeda gitu ya. Itu. Nanti takutnya kalau sini ternyata seduhannya Pak Eko, aku pakai metodenya ini ternyata beda. Nah, yang benar itu kita belajar bareng-bareng. Iya, nanti siap. tak seduhin bisa tanya-tanya langsung gitu aja. Oke, lanjut ya. Tadi udah ngomongin tentang ketebalannya, terus suhunya juga ternyata, tapi ada range-nya ya. Mungkin berapa sampai berapa? Ada. Di bawah 100 derajat gitu ya. Paling saya temui kemarin ada yang pakai suhu 95. Oke, ada yang pakai 95. Ya, 95 itu kalau ukuran air terlalu udah panas banget gitu. Tapi banyak juga yang di bawah 90. Kalau titik aman biasanya 87, 88 sampai 90. Aku pikir nih ya pemirsa Dua TV namanya V60 tuh airnya 60 derajat gitu. Enggak ya? Enggak. Bukan, itu nama alatnya V60. Oh, baik. Aku pikir 60 derajat. Oke, balik tadi soal beannya udah, suhunya udah. Sekarang mungkin dijelasin langkah-langkahnya tanpa harus praktek dulu ya, karena nanti kita mau coba praktek di akhir. Langkah-langkahnya kayak gimana Mas? Nih ibarat aku kayak sekolah diajarin sama Mas Eko nih. Nanti harus ngapain aja? Pasti kita nentuin dulu, kita pakai bean apa? Pakai bean apa? Nah, yang bagus bean apa? Bean apa? Biasanya kalau kebanyakan kita pakai natural. Natural biasanya kita grinder di ukuran 3 kalau kita pakai yang velo 3 sampai 2 sampai 3 lah. Itu antara range-nya ukuran. Terus suhunya kalau natural biasanya di bawah 90. Di bawah 90. Gitu, dengan tadi mungkin kita ada teknik juga blooming. Nah, itu pouring. dia tuh jelasin. Gimana tuh Mas Eko? Berarti pertama kita udah siapin kopinya, udah terus udah set up, suhunya udah mencapai titik yang diinginkan. Kita tuangkan kopinya. Tapi terlebih dahulu kita basahin paper. Oh gitu, harus dibasahin dulu. Ya, di flashing namanya. Flashing dengan sama ini juga di flashing untuk menetralkan suhu juga. Suhu dari alat-alatnya ini. Alat-alat ini. Dengan air yang tadi sudah sesuai. Di flashing dulu. Habis itu airnya dibuang. Airnya dibuang. Baik. Habis itu kalau emang belum mencapai lagi kita dinaikkan lagi ya, suhunya kita naikkan lagi. Ya. Wah, detail banget ya. Terus lanjut. Nah, terus itu sudah habis flashing tadi. Habis flashing, beans kopi yang sudah grinder kita masukkan ke sini. Alat kita masukkan di dripper. Yang ini namanya server. Kita masukkan dripper. Pasti ada teknik sendiri. Kita sebelum kita nyeduh kan pasti ada blooming, pouring. Kita pakai berapa pouring? Bloomingnya pakai berapa gram? Pouringnya pakai berapa pouring? 1, 2 atau 3 step. Gitu. Itu juga setiap barista punya cara sendiri-sendiri. Iya, setiap barista punya cara sendiri. Cuma pasti punya kayak acuan sendiri lah. Gitu. Kalau Mas Eko berarti biasanya? Kalau saya biasanya satu kali blooming, 2 kali pouring. Blooming itu boleh ya, mungkin dikasih tahu juga kalau pemirsa Dua TV yang namanya blooming itu diapain sih Mas? Blooming itu ekstraksi awal untuk melepaskan residu gas di dalam beans yang udah di grinder. Jadi ini pasti masih ada mungkin gasnya lah, kayak masih udara. Ada. Iya betul. Tersimpan di dalam. Berarti dimasukin dulu kopinya, terus di blooming tadi. Cara bloomingnya dengan cara dikasih air panas itu. Air panas. Dihajar tuang pas tengah. Pas di tengahnya. Muter. Begitu. Dengan tuangan air itu yang pelan, nggak boleh yang piok gitu ya. Kan kettle terkadang dituangkan terlalu deras. Iya, berarti harus di tengah baru diputar. Putarnya ke kanan apa ke kiri? Sesuai selera sih. Kalau saya ke kanan. Ke kanan atau ke kiri sesuai dengan peruntungan Anda. Kata Mbak Dukunnya ke kanan atau ke kiri. Gitu ya, berarti ke kanan atau ke kiri bebas lah ya. Terus berapa kali Mas untuk pouringnya? Untuk pouringnya saya biasanya pakai 2 kali. Pouring itu berarti satu circle gitu ya? Habis blooming, kita diamkan dulu
Oke. Berapa menit? 20 berapa detik? 20 detik lah. Biasanya kalau blooming ya mungkin ini saya sih ya yang Ini biasanya beda-beda saya, ya? ini Ini Mas Eko saya ya? yang pakai biasanya blooming saya pakai 2 kali berat beans. Oke. Ya, 2 kali berat beans. Seumpama pakai beans 15 gram. Bloomingnya aku pakai 30 gram Oke, air. ya, Dalam waktu 20 sampai 30 detik. Ini kalau yang matematikanya agak-agak gimana. Benar-benar harus diikuti stepnya itu ya. Nah, ada hitungannya. Oke, siap. Terus puringnya 2 kali. Puringnya gitu, 2 Mas. kali. Yang akan puring itu juga mempengaruhi rasa nanti. Untuk blooming kan kita tadi melepaskan residu gas Residu sambil gasnya. mendapatkan acidity dari beans tersebut, kopi tersebut. Terus puring itu fungsinya untuk balance lah Oke. body terus sama flavor lainnya biar keluar juga. Ya itu setahu saya. Oke, iya. Soalnya saya Ternyata juga nggak- kopi juga ada bodinya ya Mas ada ya, baru tahu. body nih. kopi, body rasa di lidah bukan body. body. Jadi ngeset gitu rasa Iya. kopinya gitu. Oke. Ada oke, teknis oke, sendiri juga oke, nanti oke, untuk oke. mengicipi Ada teknis nanti berarti kalau setelah dibuatin aku diajarin di teknis cupping namanya. Di cupping namanya. Strooping. Oh, itu loh, ada kan caranya pernah. juga. Mungkin, Oke. teman-teman Doa TV juga pernah lihat kompetisi cup tester atau apa pasti lihat orang di keluar pasti keluar di Instagram lah Iya, kayak iya, orang-orang iya, ngicip iya. kopi. Oke, Nah, itu biasanya jurinya ya kalau ya, ngicip kayak juri gitu ya barista juga bisa. Itu Oke. namanya teknik cupping dan itu namanya strooping. Biar kita dapat total dari rasa yang keluar dari Iya, kopi. benar. Kalau suami aku gini, gitu beda ya. Manis, tambah gula. Selalu ada bagian belakangnya tuh nggak masuk dalam cupping tadi beda ya. Udah. Enggak ya, Nggak, nggak harus nggak. bunyi gitu. Oke. Menarik banget sampai penasaran sih. Tapi by the way Mas Eko belajar kayak gini nih ada kelas kopinya nggak sih? Kalau saya di Kediri, ya ini mungkin saya buka aja ya di sini. Saya emang otodidak, saya nggak pernah Oke. belajar. Tapi setahu saya kelas kopi, kelas barista itu ada. Betul. Ada banget. Ada sekolahnya ya. Ada sekolahnya, ada Nggak kursus, sembarangan ada. gitu Nah, ya. itu. Benar-benar. Saya di sini otodidak, ya belajar dari teman-teman juga dan di Kediri ya ada komunitas kopi juga. Oke. Nah, dan beberapa roastery lokal Kediri juga di sini juga ada komunitas kopi anak-anak Kediri yang lagi hits sekarang. Mungkin bisa saya sebutkan. Boleh. ya? Nanti kita mungkin, sapa Mas ya, siapa mungkin. di sini ada Celebruasi, anak-anak muda kopi Oke, Kediri ya. namanya Celebruasi. Celebruasi, Oke. ya itu terus. Kapan-kapan kita ngobrol ya sama Oh, boleh itu. foundernya ya. Bisa Oke. bisa itu anak-anak kopi Celebruasi itu bisa. Siap. Seru ya, apalagi sekarang juga di Kediri kan mulai muncul kopi-kopi Kediri gitu Ya. kan. Sayang banget kalau nggak bisa kolaborasi antara anak muda peracik kopinya sama petani kopinya. Ya, hulu ke hilirnya harus. Betul. Mas, kalau kopi Kediri sendiri pernah nyobain nggak? Taste-nya lebih apa sih Mas kalau kopi Kediri? Kalau saya sendiri nyoba taste-nya pernah sekali, belum ya pernah sekali. Cuma untuk taste-nya itu lebih ke dark coklat, Oke. karamel gitu. Setahu saya, Iya. serasa saya itu gitu kan. Tapi kalau untuk dipasok ke sedulur, mungkin belum menemukan yang cocok belum ya, menemukan. karena memang setahu saya untuk kopi Kediri sendiri juga bermacam-macam kok Mas gitu Iya. jenisnya. Banyak. Dan kemarin juga pernah ada festival kopi dan saya juga baru tahu bahwa ternyata jenisnya sangat banyak, termasuk Banyak yang Excelsa itu Excelsa. juga ada dan itu enak banget loh Excelsa waktu kayak saya coba. ada duriannya. Iya Oh, benar enak banget gitu, kayaknya bisa ya kapan-kapan kita bikin acara meracik kopinya Kediri Nah. gitu ya, bareng-bareng sama teman-teman kopi ya. Nah itu. Oke Mas, ngobrolin soal sedulur nih ya. Soal sedulur kita pengen main-main ke sedulur ya. Kita pengen tahu lebih banyak sama sedulur dan juga pengen ngeliatin Mas Eko langsung praktek bikin kopi pakai V60. Tapi setelah yang Satu. nah bener, saya satu ini ya. Jangan kemana-mana.
Pemirsa Doho TV dan juga Sobat Cenderia masih di Seduhlur barengan dengan saya Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke, kita tadi ngomongin soal Seduhlur ya. Kalau kita mau ke sini itu bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa? Oke, yang terbaru yang update untuk bukanya sekarang jam 9 pagi. Oke. Ya. Kalau dulu jam berapa sih, Mas? Jam 11. Oh, dulu jam jam 11 dan sekarang jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai 10 malam. Jadi kalau pagi-pagi mau cari tempat buat kerja, ya kan, bisa mampir ke Seduhlur. Oh ya, mungkin setiap weekend kita ada live musik juga. Wow, Ya, seru nih. di belakang itu ada live musik juga, Senandung namanya. Namanya Senandung ya. Untuk musiknya kita ya nostalgia lah, under 90. Ya itu. Nah, ngomongin soal musik nostalgia nih, Mas. Sebenarnya kalau customernya Seduhlur sendiri paling banyak tuh range usia berapa sih, Mas? Range usia itu ya kayaknya pekerja sih, 25 Dominan. ke atas sih. Oh, ya. dominan Ya. memang 25 tahun ke atas ya. Setahu saya sih marketnya dia lebih ke pekerja, Eksekutif gitu ya. Eksekutif gitu, pengusaha pegawai yang di situ. Oke, pemirsa Doho TV, sebelum Mas Eko mau lanjut lagi dalam mempraktekkan cara bikin kopi ala V60 tadi, aku pengen tahu nih Mas, ini kan nggak semua ya pemirsa Doho TV atau Sobat Cenderia di rumah yang punya alat-alat proper untuk bikin kopi ala coffee shop gitu kan. Kalau di rumah biasanya kan yang kita punya cuman kompor, terus kita punya lah kettle gini ya, walaupun entah gimana bentuknya. Cangkir, gelas, sendok gitu ya. Nah, gimana basic sih Mas cara bikin kopi tubruk mungkin ya ala rumahan, tapi bisa ngeluarin taste yang nggak jauh beda sama rasa yang di coffee shop. Kalau sama nggak mungkin dong. Tapi paling nggak mendekati lah gitu. Kira-kira kasih tips dong buat pemirsa Doho TV yang ada di rumah. Ini benar bisa salah ya, ini tips ya. Oke, tips ya. Ini ala Mas Eko lah ya. Oke. Mungkin yang harus dipersiapkan yaitu ya pasti grinder, green sesal. Kalau emang ini ya. beli udah serbuk, ya oke, mungkin nggak apa-apa lah kita pakai serbuk. Kalau kita udah punya grinder, ya beli kita yang manfaatkan biji. lah. Ya kita beli yang masih fresh, masih biji. Aku potong sebentar. Bisa nggak Mas kalau nggak punya grinder terus kita ngegrindnya di juicer, di blender, bisa nggak? Setahu saya nggak bisa sih. Nggak bisa ya, jadinya mungkin kasar gitu ya. Kalau kita beli, kita mintakan belinya kalau kopi gitu kan mesti di roastery. Oh iya. Kita minta tolong sekalian di grinder di situ bisa sesuai ukuran untuk mungkin mau di kopi tubruk. Nah, itu bisa. Nah, terus lanjut. Apa tadi sampai mana? Setelah kopinya udah nih, terus kopinya, gimana lagi mungkin, caranya? Biar ala home brewer gitu ya. Ala home brewer. Biar sayang suami lah ya, nih mama di rumah nih. Mungkin yaitu kalau beli kopi ya mungkin saset atau apa ya, setahu saya mending gulanya disisihkan dulu. Oh, gulanya nanti belakangan ya. Kalau mau tubruk ya kita kasih kopi pakai air panas dulu, kita ekstraksi, diamkan berapa menit. Terus gula dipisah, itu mungkin lebih mengena sih taste-nya. Untuk takarannya Mas, kita kan nggak punya gram-graman, biasanya kan pakai sendok teh nih ya. Gram-gramannya dalam satu cangkir tuh sebaiknya 1 sendok, 2 sendok atau gimana? Setiap cangkir kan beda volumenya. Nah, yang umum deh, umum. Yang cangkir kayak gini. Yang mana nih? Maaf, saya spill dulu cangkirnya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Mungkin bisa kurang lebih ya 4 sendok. Oh, banyak ya? 4 sendok teh gitu ya. Oke. Mungkin 4 sendok teh, kita kasih air dulu mungkin. Air panas. Nah, ini dia nih. Air panasnya mendidih atau semu-semu mendidih? Kalau kopi yang udah beli bubukan bisa mendidih. Kita kan nggak tahu. Bener. Nah, katanya kalau nggak mendidih bisa sakit perut gitu. Bener nggak itu, Mas? Nyatanya enggak. Katanya orang kayak gitu. Oh, ini sakit perutnya gara-gara airnya nggak mendidih. Berarti mitos ya? Mitos. Mitos. Emang sakit perut ya, emang belum makan harus minum kopi. Itu yang pasti sakit perut. Tapi enggak terbantah. Saya belum makan aja minum kopi kok. Nggak apa-apa ya. Aman. Tapi lebih aman lagi tadi mendidih dulu, terus didiamkan suhunya biar turun. Kalau bikin kopi apa-apa di orang-orang kan tersugesti.
air harus mendidih. Nah, Oke lah, dikasih mendidih dulu ben nggak umur apa-apa. gak kembung. Nah, Bener istilahnya nggak gitu. kembung. Gitu ya. Tapi habis itu didiamkan dulu biar suhunya agak turun gitu Mas. Iya, Oke. biar ekstraksi lah. Mungkin pertemuan kopi dan air panas atau ekstraksi kopinya itu maksimal. Diaduk apa enggak Mas? Diaduk setelah berapa menit baru diaduk. Oke, berarti dikasih air panas, terus didiamkan dulu gitu ya, baru setelah berapa menit, 1 menit atau 2 menit diaduk. Diaduk. Berapa lama pengadukan? 10 kali adukan atau 20 kali adukan? Jangan banyak-banyak, kan udah terekstraksi. Oh gitu, nggak boleh banyak-banyak. Iya. Oke, baik. Catat ya, 10 kali, nggak sampai ya? 3? Ya, pokoknya jangan terlalu banyak aduan. Nah, adukan lah. Oke, siap. Habis itu Mas, baru dikasih gula kalau mau. Ya, gulanya dipisah aja. Gitu. Kalau kita kan biasanya campur langsung gitu kan. Kalau saya biasanya pisah aja. Nanti bisa memprediksi lah kira-kira udah pas ini belum apa gitu untuk taste-nya. Oke. Tahu saya gitu kalau kopi rumahan. Udah. Berarti kalau dibuatin sama istrinya mintanya kayak gitu ya, Iya. Pak Eko ya, bikinnya kayak gini dong gitu. Ada pertanyaan tadi Mas yang menarik, kalau misalnya nih terbiasa gitu ya gulanya udah dicampurin ya, katanya lebih baik gulanya itu ada di bawah kopinya atau ada di atas kopinya gitu. Kalau itu sih selera. Oke. Pokoknya jangan di bawah gelasnya. Gimana dong Kesel ya? kan? Nggak mungkin kan? Iya kan? Iya bener. Namanya jangan di bawah meja juga ya, nanti nggak diminum dong kopinya. Berarti selera ya, nggak berpengaruh juga ya? Nggak pengaruh Oh, sih. mending ya dipisah tadi gulanya ya. Iya. Gitu Pak Joko, dengerin baik-baik kalau bikin kopi di rumah. Pokoknya nggak di bawah gelas. Oke deh, tadi udah tahu kan caranya nyeduh kopi ala rumahan ya yang dikasih contoh sama Pak Eko. Jadi kalau Pak Eko di rumah nggak ada alat-alat ini, bisa menggunakan teknik tadi. Yang penting adalah didiamkan dulu supaya keluar aromanya baru diaduk. Dan gulanya kalau bisa dipisah terlebih dahulu. Langsung saja kita mau praktek ya gimana caranya bikin kopi dengan menggunakan metode V60 ala Pak Eko, karena sekali lagi setiap barista itu beda-beda caranya. Ya. Boleh mungkin kameramen akan mendekat ke sini ya, jangan teredek loh ya. Ini bisa langsung. Kita langsung bikin aja, berarti ini peralatannya udah siap semua ya Mas Udah ya? siap semua. Untuk suhunya ini saya naikkan lagi, oke? Oke, jadi seperti Pak Eko bilang tadi, suhunya harus berada di range 85 sampai 85 sampai 90. 85 sampai 90 ya. Untuk bijinya udah di green ya Mas tadi ya? Udah. Oke. Oke. Seperti ini. Wah ini nggak boleh diganggu nih kayaknya nih kalau lagi bikin kopi kayak gini. Nggak, dijajak ngobrol nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya kan kayak butuh ketelitian yang luar biasa loh. Harus berapa detik gitu. Harus mengendali air, Udara dan suhu. Iya. Semuanya menjadi satu. Loh bener. Iya benar. Mengendali air. Dan nggak Udara. boleh lagi dalam keadaan galau kan Pak Eko. Iya. Harus Oh iya, bawaannya itu penting itu. Nyeduh harus feel-nya itu enjoy, tepat. enjoy. Kalau lagi marah rasanya juga nggak enak ya. Iya. Oke, baik. Nah ini sendoknya buat apa nih? Nah ini cupping, sendok Oh cupping itu cupping, namanya. cara buat nyoba itu Ini tadi. yang berasal dari gold, emas, ya tapi yang nggak emas asli. Tapi nggak Mas beneran dong, Mas Eko iya. Pasti. Oh gitu ya. Dan sendoknya khusus nggak harus kayak gini yang bulat Iya, gini? ada berapa jenisnya sih, bahan juga. Bahan juga pengaruh? Iya. Ada sendok, Oke. ya mahal juga untuk cupping tuh harganya sekitar 300 ada satu sendok. Dari keramik. Dari keramik. Khusus. Dari baik ya. Oke. Namanya hobi itu ya. Nah, Nah ini nggak boleh diganggu nih kayaknya Nggak nih. apa-apa, Ini apa jangan. nih proses apa nih Mas Eko tadi? ini Flushing tadi ya? flashing. Oh. Iya. Kalau di bahasa Indonesianya disentor, Ya. di flush. Tuh. Di suhunya Oke. server sama dripper Biar disesuaikan. sama ya. Di Dan flushing, menghilangkan disentor aroma gitu. peppernya ini. Menghilangkan aroma dari peppernya. Oke. Kalau ini jumlah pouringnya bebas ya? Ada Ada juga? hitungannya. Oh, berapa kali Mas? Perbandingan 1:15 nih. 1:15. Jadi 15 kali 15 225. Airnya? Total Oke. airnya nanti mungkin ketemunya ya sekitar di bawah 200-an lah. Oke, tapi Mas sudah hafal ya kayak gitu ya mungkin ya. Ya, mungkin.
juga udah apa. Oke, baik pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria, ini kopinya dimasukkan. Berapa gram tadi Mas ini kopinya? Ini 15. 15 gram. Ya, sekitar 15 16. Oke. Oke, setelah di flushing tadi di blooming. 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 Ini proses bloomingnya Ya. ya. Disentor, ditaruh di bagian tengahnya ya Mas ya. Ya, bulat kecil tengah. Blooming di sini saya pakai 2 kali berat beans. Tadi beratnya sekitar 15 ya. 16 dah. Ya, kita taruh 40 bloomingnya dengan waktu 20 detik. Oke. Timbangannya bagus ya, ada waktunya tuh. Iya. Oh iya. Ya harus proper lah. Oh benar, alatnya harus proper. Kalau pakai handphone ya apa kabar ya, Apa gitu kabar? Ribet ya Mas ya. Nah, ini ada proses Oke. blooming. Gitu, jadi di timbangannya udah ada ininya, timernya. Iya. 30 detik ya? 20. Oke. Oh 20. Oke, udah Terus? 20 jalan. Saya tambahin lagi. Tuangan airnya juga harus Nggak boleh pelan, banyak ya, ya. nggak harus. Ini Oke. udah tercium. Wah enak banget baunya. Oke, Oke. saya pakai 70. Oke, berlanjut terus. Yang kedua ini sampai proses apa namanya tadi? Yang ketiga ini udah masuk Puring di ini. puring Ini puring ya? ini kedua. Tadi blooming, terus ini udah puring. Ini berapa detik Mas? mungkin 1,5. 1,5 menit? Ya, Oke. kurang lebih 1,5 menit. 1 sampai ya 1,5 menit lah. Ini kalau waktu lomba gitu biasanya nih Mas Eko, timbangan dan alat-alatnya semuanya sama nggak? Tergantung RNR-nya dari sana peraturannya. Oh, gitu. Kita boleh bawa alat sendiri atau disediakan dari Oke, pihak oke. panitia. Gitu. Ini puring yang kedua, Ya, puring yang kedua atau terakhir. terakhir ya. Di sini saya akan terus untuk mendapatkan rasa kopinya yang kompleks sih. Biar Yang awal balance tadi ya, untuk acidity sih, lebih ke fruity-nya, fruitnya. Oh ini buat bodinya tadi ya. body dan balance. Biar rasa balance. kopinya. Wah nih kakak-kakak kameramen harus nyoba sih ya di sini ya, biar ngerasain ya. Nah ini diapain nih? Ini flushing. Oh di flushing Untuk, juga biar stabil ya, ya. suhunya ya. Oke. Menarik. Ini ditunggu berapa lama nih kalau pudding yang terakhir? Sekitar 3 sampai 3,5. Oh berarti yang terakhir lumayan lama ya? 3 Iya. sampai 3,5. Kak Farel, sloppy yang kecil-kecil. Ini tadi kita pakai kopi apa Mas? Yang ini ya? Oh yang ini. Punyanya, ya. punyanya. Enggak. Dia apa yang natural ya tadi? Ya. Nah ini cara nyicipinnya juga nggak sembarangan ya Mas? Iya. Ini di flushing lagi supaya suhunya sama. Pasti pemirsa Doho TV penasaran yang ada di rumah ini kayak apa rasanya. Tara! 3 menit sudah selesai. Sudah jadi. Nah ini cara nyicipin ala Pak Eko juga. Nah itu ngaduknya juga ada caranya Mas? Enggak, bebas Oh sih. enggak bebas ya. Untuk driver Coba dulu. cium. Wah enak banget. Kecium nggak sampai sana? Ini cara nyicipin apa nih kalau kayak gini? Ini Biasa. ya biasa ini. Namanya sloppy, kita icip. Kesel ya. Bentar. Cium dulu. Nah, gitu. Oh caranya dicium dulu. Iya nah, untuk mensugesti mungkin otak. Tapi nggak manis loh rasanya, seperti yang tadi beansnya, honey apa-apa. Langsung. Iya, dirasakan di langit-langit. Oke. Di langit-langit. Markicom. Langsung gitu Mas. Ya biasa aja.
Mantap. Rasanya nggak beda banget ya sama kopi-kopi ya. Kopi-kopi kan cenderungnya dia pahit kan. Kalau ini tuh flavornya nggak dipahit sih malah ya. Dan nanti semakin turun suhunya semakin fruity. Ini kan masih panas, suhu panas aja rasanya kayak gini. Nanti enak. Terus kalau dingin, hangat, lebih keluar lagi, lebih fruity lagi bodinya. Oke. Wah, penasaran ya kayak apa rasanya? Boleh untuk coba langsung ke Sedulur Kopi dan minta Mas Eko buat bikinin kopi ala V60-nya. Ada barista lainnya juga, nanti juga bisa semuanya. Oke. Kalau nyobanya pakai sendok, Mas, apa tadi namanya? Cupping. Cupping itu kayak gimana nih? Oke, saya mungkin ditaruh sini dulu. Oke, langsung dimasukin semua gitu ya. Kita tolong, Kak. Biasanya ada yang dicium dulu. Kalau kita mau lomba biasanya kita cupping dulu, kita cium dulu, evaluasi gini, yang keluar apa. Setahu saya gitu. Nah, ada bunyinya gitu guys. Diulang. Bunyinya seru banget soalnya. Harus ada bunyinya gitu ya? Ya nggak harus sih. Gimana? Oke. Ya mungkin. Beda loh dipakai slow case sama di cupping. Ini suhunya kan agak turun. Udah agak turun ya, lebih fruity ya. Mungkin bisa. Oke. Mas, ini by the way kalau misalnya lomba terus kayak Mas bilang tadi tuh juri-juri tuh udah bisa tahu ya berhasil atau enggak kita ngopinya dan apa sih yang dinilai gitu loh. Ketika udah lomba terus berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya, itu apa yang dinilai sama judgesnya? Di sini akan Pak Eko mungkin akan, setahu Pak Eko akan menyampaikan ya, setahu saya. Kalau di lomba itu ada dua kategori. Kita throwdown atau compulsory. Wah, throwdown itu enak-enakan. Oh, mau terserah mau bikin gimana, terus enak-enakan. Tapi tetap aturan, pakai aturan. Terus compulsory itu ada rating atau penilaian. Dari segi acidity, body, balance, terus flavor itu ada nilainya. Ada nilainya. Rank nilai itu. Yang pertama tadi apa Mas namanya? Throwdown. Nah, kalau ngomongin enak kan setiap orang punya selera enak sendiri-sendiri kan. Terus gimana dong? Itu balik lagi kepada kesenangan dari judgesnya dong kalau kayak gitu. Iya ya, memang selera ya. Iya, ini saya mengulang ada ya teman barista juga orang kenal. Oke. Ya bilang ya, kopi itu nggak ada yang enak. Kopi itu enak banget luar biasa. Wow, jadi kopi itu enak banget dan luar biasa. Ya, itu ada teman barista juga yang mana nih Kak? Ada di sana. Oh gitu, jadi sebenarnya semuanya enak tapi akhirnya menjadi seleranya customer juga ya, senangnya yang seperti apa. Oke, nah mungkin yang tanyakan tadi, gimana cara untuk membedakan? Nah itu kan tuh? Biar menjadi juara. Nah, betul. Setiap kita mau lomba biasanya registrasi, terus nanti ada sampel beans yang akan dilombakan, atau kita langsung pas di TKP di tempat spot gitu ya, spot kita cupping gitu. Bareng-bareng. Nanti beansnya dipakai ini. Nah, kamu harus mencari. Nah, yang di awal cupping dulu pasti jurinya dulu. Juri yang sensorinya udah teruji lah ya. Teruji. Lidahnya udah teruji. Jadi lidahnya dibuka ada logonya SNI gitu. Yang udah bersertifikat. Oke. Gitu. Jadi kalau namanya cupping bareng-bareng itu jurinya nyicipin dulu, terus peserta lain juga nyicipin kopinya masing-masing peserta gitu. Oh enggak, yang mau dilombakan. Oke. Kecuali baru nanti juri yang kan udah ada acuannya. Ini seduhannya tadi yang di cupping kayak gini mirip, berarti tinggal nilai. Season tunjuk itu paling enak-enakan namanya. Oke. Nah, jadi juri nanti milih mana yang paling enak gitu. Oke. Ya di situ serunya ya ada juga yang draw. Nah, karena sama-sama enak gitu ada ya. Ada juga yang loss, nggak kepilih. Yang kepilih cuma seandainya jurinya 5, ya juri 5 itu milih satu-satunya. Ini udah pasti yang paling enak. Yang 2 itu tersisih. Wah.
sedikitnya di sini Ya itulah yang bikin buat evaluasi apa ya gitu. Bener-bener. Ya, pasti Tapi nanti. nemu nggak sih kenapanya gitu setelah diuji gitu? Ya pastilah, pasti Pasti ya, ada. nemu aku tadi kurang apa gitu apa. Tapi sekali itu ya kok nggak dipilih, kenapa? Pasti kok poinnya kok cuma satu. Nah pasti kecewa pasti itu. Tapi manusiawi buat lah. evaluasi ya. Oke. Pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderia pasti penasaran banget kan kayak apa sih seduhannya Kak Eko. Jadi kalau emang penasaran silakan langsung aja mampir ke Seduh Lur Kopi ya kan, Ya. dan cobain menu-menu yang seru. Tadi aku udah nyoba caramel Scott, terus ada juga ada Canela canela cold white. dan yang pasti juga ada seduhan-seduhan V60, manual ya. ya, Salah satunya V60 yang dibuatin sama Mas Eko. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Sudah sharing, Kak Rati. sudah memberikan dan Doho TV tempatnya. juga. Yang pastinya insya Allah kita bakal main-main ke sini lagi karena di sini juga ada member card khusus ya. Pasti. Iya kan, buat Pasti teman-teman yang ada. pengen ini pencari diskon nih, yang Nah. pengen dapetin diskon khusus dari Sedulur, langsung aja mampir Ada diskon. ke Sedulur. Ya, Tas diskon. dulu. Oke, Nah. siap. Baik pemirsa Doho TV dan juga Sobat Cenderia, kayaknya kita harus pamit karena ternyata waktunya udah 1 jam, udah habis nggak kerasa Iya, ya. nggak kerasa. Tapi saya masih akan di sini karena saya bakal ketemu sama tamu-tamu Cenderia lainnya yang bakal saya ajak ngobrol di sini. Jadi boleh ya, saya di Siap, sini lebih silakan. lama lagi ya. Iya. Oke pemirsa Cenderia, pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderia, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Jadi pastikan kamu selalu nonton Cenderia di Doho TV. Saya pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Dadah.